Assalamualaikum, salam sejahtera. Setiap menjelang pilpres kek, pilkada kek, itu panen raya lah buat seseorang yang berprofesi sebagai pendakwah di semua agama, bukan hanya di Islam. Banyak mengambil keuntungan di situ. Kenapa? Karena menggunakan agama itu kampanye yang paling nyaman, paling enak. Cukup ngasih satu orang, bisa mengelabui banyak orang. Lah siapa yang harus diambil? Itulah tadi pendakwah. Sampai ada satu perkataan hikmah itu. Kenapa setan itu tidak enggan menggoda perorangan? Dia lebih senang menggoda seorang pendakwah atau ulama. Karena kalau menggoda seorang perorangan, cuma satu yang kena korban. Tapi kalau dia menyesatkan seorang pendakwah atau ulama, itu bisa menyesatkan banyak orang. Makanya waktu pilpres gini nih semua apa? Banyak dicari. Siapa ini yang mau pedagang agama, yang profesi sebagai pendakwah? Enggak semuanya lah, banyak yang baik. Tapi ada kelompok-kelompok tertentu, pendakwah ini, habib, kiai, pendeta, apapun, yang mereka tuh siap dibeli. Kenapa? Kan aneh. Seorang pendakwah ingin mempromosikan seseorang yang sebelum itu tidak pernah. Kayak riwayat hadis apa? Misalkan maaf saya sebut Anies. Apa Anies tiap hari dibicarakan sebagai contoh kalau di Injil itu sebagai manusia yang baik atau di Islam itu sebagai insan kamil? Enggak kan? Jadi namanya Anies ini hanya lahir pas di pilpres ini. Nah ini saya lihat. Ingin kembalikanlah kepada mereka-mereka yang suka mendakwahkan agama, pesanan untuk penguasa, untuk mendukung seseorang. Anda perlu ketahui, agama itu bukan untuk melayani politik-politik ambisius. Justru agama berjuang memberantas politik-politik ambisius. Sepanjang sejarah, orang-orang ambisius yang tidak berpikir kecuali memuaskan hawa nafsu yang sebenarnya tak kenal kata puas. Saya mau tanya ini, ada satu saya lihat, ada berita dari pihak Kristen yang saya heran, tapi ada judulnya 1000 pendeta untuk Anies. Ya guys, ketemu lagi dengan saya dan seperti yang sudah saya katakan kemarin bahwa aura Pilpres 2024 sangat terasa walaupun masih 2 tahun yang akan datang. Ya, bahkan beredar sebuah video bahwa semua pendeta di Jakarta mendukung atau berterima kasih kepada Anies Baswedan karena bantuan yang mereka terima selama ini. Bahkan dikatakan 1000 pendeta GPDI sangat merasakan bantuan dari Anies Baswedan berupa BOTI, bantuan operasional tempat ibadah, dan secara implisit mereka menyatakan dukungan kepada Anies karena dia layak jadi pemimpin, seorang yang pluralis dan nasionalis. Ini sudah nggak benar ini. Tapi saya nggak akan menanggapi yang dari pihak Kristen. Karena saya mungkin yang berislam, ya saya akan menanggapi ada seorang habib ini. Dari Jember. Perlu dia pidato. Dia mengatakan Anies itu yang lebih afdol. Dan dia mengatakan lagi fardu ain, wajib. Dia berdalih dia sudah kenal Anies. Dan dia sudah menganjurkan kepada semua pengikutnya agar memilih Anies. Itu wajib loh. Kalau nggak apa? Haram, dosa. Memilih selain Anies berarti apa? Masuk neraka. Salah satunya untuk Presiden Bapak Anies Baswedan wajib didukung, wajib fardu ain. Saya sudah perintahkan santri korlap yang seluruh Indonesia, mulai dari Kalimantan, semuanya. Karena hanya dia yang bisa menyelamatkan NKRI. Percaya saja. Selama dia menjadi gubernur, pernahkah negara dirugikan dengan kebijaksanaannya? Tidak ada. Tidak ada. Yang rugi itu oligarki. Yang khawatir itu oligarki. Dukung. Para santri wajib mendukung. Setuju? Setuju? Jadikan dukungannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kan enak punya sampean ini sahabat guru sampean sendiri. Alhamdulillah. Saya kenal beliau itu sudah lama.
Dan dia mengatakan lagi fardu ain, wajib. Dia berdalih dia sudah kenal Anies. Dan dia sudah menganjurkan kepada semua pengikutnya agar memilih Anies. Itu wajib loh. Kalau enggak apa? Haram, dosa. Memilih selain Anies berarti apa? Masuk neraka. Ini bahaya-bahaya pedagang agama. Yang saya sedih bergelar Habib lagi. Saya tahulah. Banyak ini orang-orang ini apa? Yang menjual kehabiban itu bukan Habib yang aslinya. Dia mendompleng leluhurnya. Saya anak Habib, anak Kiai. Ini mereka yang mencari dunia malah. Dulu Habib dan Kiai nggak cari harta. Saya tahu sekali nih Habib Saleh Tanggul ini. Hidup di Tanggul yang sekarang itu desa. Dia nggak pernah gila harta. Nggak saling mendukung. Kalau saya tuh mau munafik, saya bela aja itu Anies. Satu sama saya etnis Arab. Dan dia teman saya. Tapi bukan tipikal saya. Saya ini mau melawan siapapun yang tidak benar. Sekalipun datang dari keluarga saya sendiri. Atau sama etnis saya sendiri. Saya lawan. Seperti saya mensikapin FPI Rizik. Dari sejak berdiri FPI, saya sendiri. Anies teman saya. Mungkin kalau saya membela Anies, saya bisa dapat manfaat. Tapi bukan saya. Saya lebih senang apa? Hidup kelaparan. Hidup tersiksa. Tapi saya di jalan yang benar. Lah ini saya kaget lagi datang seorang Habib. Mengatakan sampai wajib fardu ain. Seperti Anies ini manusia suci. Anda nggak malu dengan sorban Anda itu. Anda nggak kesian dengan leluhur Anda itu yang Anda hormati. Yang Anda dapat apa ya? Dihormatin karena kakek Anda itu. Harusnya Anda sadar diri lah. Jangan jual agama ini dengan cara-cara murah. Rasulullah itu membawa Islam ini dengan darah-darah, dengan perang-perang, dibunuh semua keluarganya. Kok enak ini hari sekarang ini orang-orang yang beragama Islam enak menjual agama. Dipelintir-pelintir tuh fatwanya. Hanya untuk dapat upah. Sementara Nabi nggak pernah dapat upah. Upahnya apa? Mati dibunuh. Keluarganya mati semua dibantai. Cucunya dipenggal kepalanya. Saya kadang-kadang sedih. Saya terkadang gini loh, suka bersyukur apa? Saya ini bukan dilahirkan dari kakek saya, keluarga saya itu orang besar. Dan saya tidak pernah bangga dengan nasab saya. Jadi saya bisa hidup merdeka. Saya bisa menggunakan kacamata sehat. Coba kalau mungkin kakek saya juga orang hebat juga gitu, saya akan memanfaatkan kemuliaan kakek saya. Lah itu ada kata perkataan dari Ali bin Abi Thalib, hikmah nasihat, menghormatin orang lain atau menghormatin leluhur agar menjadi terhormat saya ini, itu saya licik katanya. Tapi kalau saya menghormatin diri saya sendiri, sehingga orang lain menghormati adalah bijaksana. Itu kadang-kadang saya bersyukur apa? Saya nggak dilahirkan dari seorang tokoh, kakek saya itu orang-orang hebat yang punya nama di sini. Saya harap apa? Nggak menjual mereka. Atau saya bangga dengan leluhur saya, nasab saya. Saya apa? Nggak sadar diri saya ini goblok. Tapi saya merasa bangga terus. Padahal orang mulia itu cuma satu tolak ukurnya. Karena ilmu dan adabnya. Bukan nasabnya. Nasab bisa baik, tapi kalau nggak dibarengin ini, nggak ada kehormatannya. Tapi orang nggak punya nasab, tapi kalau punya adab dan ilmu, itu terhormat. Saya juga ada bersyukur, saya bisa merdeka, saya bisa mengkritisi siapapun, saya merdeka. Kenapa? Saya nggak hidup di kungkung itu. Lah, ini Habib ini yang tadi ceramah itu, di depan umatnya, saya sudah semuanya, hanya untuk seorang Anies. Anda kalau nggak ada kakek Anda nggak jadi orang hebat, nggak dihormati. Nggak dihormatin Anda. Nggak kasihan Anda dengan kakek Anda itu yang di kuburan. Yang mereka berjuang tulus ikhlas. Habib-habib dulu. Kok sekarang Habib-habib sekarang cuma modal dongeng, mengganggain leluhurnya, supaya diri terhormat. Ini licik katanya Ali bin Abi Thalib. Saya tuh bingung, saya tuh nggak pernah banggain kakek saya nggak perlu. Dan orang sudah meninggal loh. Saya gimana caranya saya ini jadi orang baik? Gimana saya caranya sebelum mati ini saya itu bermanfaat buat orang? Kenapa? Hanya manfaat di dunia yang menjadi apa? Insya Allah orang itu setelah mati masih dikenang. Kalau harta, Anda punya uang 1 triliun apapun, besok mati jadi bangkai dan dilupakan. Itu yang saya dari dulu nggak mau. Saya nggak pernah didik diri saya atau anak saya dengan kebanggaan nasab yang mulia luhur, nggak ada. Bagaimana Anda punya amal yang baik di dunia dan perlu keberanian. Karena katanya Gus Yakut itu sejarah milik orang yang berani. Di dunia ini banyak kekafiran.
Jadi kalau orang nggak berontak, ya berarti dia apa? Mayat hidup bagi saya. Atau dia apa? Kompromi dengan kekafirannya. Banyak kekafiran. Nah seperti tadi itu yang ceramah itu. Bisa aja saya diem, tapi saya harus kritisi. Mungkin abis ini saya diserang orang banyak. Mungkin ada doa lagi supaya nanti saya terkutuk. Nggak apa-apa. Allah tahu saya cuma niat baik. Saya nggak butuh pujian orang. Saya terusik kok dengan tadi itu. Masa begitu mengatakan wajib memilih Anies? Ini sudah mengangkangi, ini sudah meremehkan ajaran Rasulullah. Ini sudah meremehkan nenek moyang Anda yang bekerja berat berdakwah dulu. Cucunya kok enak cuma jual beli. Menunjuk Anies, katanya kenal Anies. Anies hebat jadi gubernur DKI. Mana? 500 triliun. Tidak ada apa-apanya. Kalau Anies hebat, pasti akan dimuliakan orang, nggak dihujat. Sederhana aja. Lah Anda ini sebaiknya apa? Anda ini yang bersorban ini semuanya, jangan suka berbicara sesuatu hal yang bukan di wilayah Anda. Anda nggak kenal. Jangan terus kalau sudah bersorban mau semua-semuanya tahu, nggak ada. Tahu diri lah. Tapi maaf, Anda di kampung di Jember, Anda berkata, ya agama aja, fokus sudah. Ajarin orang supaya baik, cukup. Nggak usah ikut campur ngurusin negara ini semuanya. Janganlah. Biarkan urusan negara, rakyat tahu di dunia ini. Apalagi zaman sekarang. Jadi nggak perlu Anda mengakui. Dan bagi saya simpulkan, barang siapa mengikuti fatwa Habib itu dosa besar. Tinggalkan, karena apa? Satu, dia sudah menyalahi aturan agama. Mewajibkan orang fardu ain. Seperti Anies itu manusia suci. Seperti Anies itu titisan Tuhan. Ini sudah menyimpang. Tidak ada sesuatu yang diwajibkan untuk orang-orang yang sudah disucikan kepada Allah. Begini loh. Yang punya otoritas agama ini secara mutlak itu cuma Rasulullah. Selainnya tidak boleh merasakan diri dia itu mutlak. Apalagi mewajibkan orang, itu tidak boleh. Bapak ke anak aja nggak boleh kok. Kakek saya ini belum tentu suci. Jadi jangan gampang-gampang fardu ain. Ini Anda menjual sorban Anda. Anda menjual agama Anda demi bayaran. Demi apa ya, embel-embel nanti harapan. Apalagi Anda sudah kenal. Mungkin apa? Ada suatu bergening, saya nggak tahu. Kalau emang Anies itu hebat, sebelum Anda kampanye bicara Anies tiap hari. Anies orang baik, Anies orang baik, Anies orang... Ini kan enggak, ini dadakan aja, mau pilpres, panen raya. Dan itu di semua agama ada. Nah, yang ini saya akan kritikin, saya sebagai muslim, tidak benar ini. Dan saya harus bisa mengatakan apa? Barang siapa mengikuti fatwa di Muhtar Habib ini, Anda musyrik, Anda dosa besar. Karena tidak ada bisa mengasihi embel-embel wajib itu hanya manusia suci. Dan ditujukan kepada orang yang suci juga. Yaitu seperti Rasulullah. Selainnya tidak ada kewajiban. Dan untuk saya, Anies ini jauh sekali dibanding dengan Ganjar ataupun Prabowo. Itu cara akal sehat aja. Jadi nggak pantas. Nah, ya Anies tuh levelnya apa? Surveinya nggak bakal naik terus. Dan dia mendem pasti kalah kok. Itu aja. Sekalipun si Habib tadi doakan, nggak bakal diterima sama Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum.